Hari ini polisi kembali melakukan penyisiran untuk menemukan barang bukti terkait kasus tewasnya Alvaro Kiano Nugroho, bocah yang hilang 8 bulan lalu. Penyisiran dilakukan di jembatan Cilalai, Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Dalam penyisiran yang dilakukan selama 3 jam ini, tim Reskrim Polres Jakarta Selatan dibantu tim Dokes Mabes Polri dan K9. Polisi kembali menemukan sejumlah barang bukti yang langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diperiksa. Alvaro ditemukan meninggal usai 8 bulan dilaporkan hilang. Dapatkan beberapa tulang yang diduga adalah anak tersebut, sehingga tulang ini akan kami bawa lagi ke Rumah Sakit Kramat Jati. Untuk diduganya itu ditemukan ada rahang bawah, di mana di rahang bawah itu untuk skalanya masih kecil, jadi curiganya dan itu ada api. Sehingga kami harus ronsen lagi dan koordinasi dengan dokter gigi. Sementara itu, ibu kandung Alvaro mengungkap soal ayah tiri Alvaro yang menjadi tersangka pembunuhan anaknya. Arumi, ibu Alvaro, bilang ayah tiri Alvaro sering ikut mencari keberadaan Alvaro saat hilang. Ibu Alvaro juga bilang jika ayah tiri Alvaro memiliki sosok yang temperamen. Waktu itu di bulan Maret, itu kan kejadian bulan Maret, bulan April baru bisa pulang ke sini. Ya udah, bulan April ke sini itu cari sih. Tetap nyari dan itu nyari sama pelaku ya. Dia selalu ngikut kemanapun, aktivitas kemanapun nyari tuh, ada informasi dimanapun dia ikut. Ya, Ibu maaf ini Kita sama-sama aja itu, dia kan emang orangnya temperamental ya. Emang orangnya seperti itu. Kalau dia bikin statement saya selingkuh atau itu, gak ngerti itu alibi dia dari mana. Propam Polres Metro Jakarta Selatan tengah mengusut kematian tersangka pembunuhan bocah Alvaro di ruang konseling Mapolres Metro Jakarta Selatan. Tersangka adalah ayah tiri korban. Propam Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 2 personel yang bertugas menjaga tersangka di ruang konseling. Polisi bilang tersangka disebut tewas bunuh diri saat dititipkan di ruangan tersebut untuk menjalani pemeriksaan medis pasca penetapan tersangka. Lalu bagaimana keberlanjutan kasus ini? Apakah dihentikan atau masih terus dilanjutkan mengingat tersangka yaitu ayah tiri korban sudah meninggal dunia? Kita bahas bersama kriminolog UI, Pak Adrianus Meliala. Pak Adrianus, selamat sore, terima kasih sudah meluangkan waktu di Kompas Petang. Pak Adrianus, selamat sore. Hari ini polisi kembali melakukan penyisiran di lokasi ditemukannya kerangka yang diduga milik Alvaro ini. Bagaimana kasus ini keberlanjutannya? Apakah akan dihentikan atau tetap bisa dilanjutkan ketika tersangka sudah meninggal dunia? Ya, sesuai dengan KUHAP, maka memang begitu tersangka meninggal dunia maka kasus bisa dihentikan ya, kasus ditutup gitu. Namun kemudian kalau kita lihat misalnya bahwa terkait dengan kematian Alvaro itu dikabarkan bahwa ada pihak-pihak lain yang ikut serta membantu menolong dalam rangka menculik Alvaro, lalu kemudian membuang Alvaro di tepi sungai ya, artinya si pelaku dalam hal ini Bapak tiri Alvaro itu tidak sendirian, maka tentu ada cukup dasar ya untuk kepolisian membuka kasus ini terus, khususnya dalam rangka mengimplikasikan pihak-pihak yang terlibat itu ya, dengan kata lain tersangkanya kemudian lalu mereka tentu bukan tersangka dalam arti menjadi pelaku utama, tapi paling tidak dalam rangka membantu ya, bersama-sama untuk, nah itu pasalnya tuh ya, sehingga kemudian lalu kasus ini bisa dapat dibuka. Demikian. Artinya hanya untuk menelusuri tersangka yang pihak yang membantu. Lalu apakah wajar ketika kasus ini harus dihentikan, namun di sisi lain penyelidikan sebenarnya belum selesai, konstruksinya juga belum selesai?
iya, ya begitu kata pertama begitu kata KUHP ya. Yang kedua, ya kalaupun dilakukan penyelidikan kan sebetulnya ujung-ujungnya kan juga nanti pada tersangka. Nah, tersangkanya sudah meninggal kan. Hmm. Jadi kan Hmm. logika hukumnya kan adalah bahwa nanti pada ujungnya akan meminta pertanggungjawaban pidana dari tersangka begitu. Nah, Hmm. tersangkanya udah meninggal. Jadi dengan kata lain ya untuk apa dilakukan kalau toh si pelaku sudah meninggal dunia. Mungkin begitu logikanya. Ini kan kematian tersangka saat berada di ruang konseling Polres Jakarta Selatan, artinya berada di bawah pengawasan kepolisian. Lalu apa yang bisa Anda lihat di sini? Apakah ini bisa memutus rantai informasi yang bisa diperoleh dari tersangka utama? Jelas ya, dan tentu ini membuat banyak pihak nggak puas ya, paling nggak para pengamat terkait dengan sebetulnya pertama mengapa dia lalu kepikir ya memilih untuk menculik anak dirinya sendiri. Itu yang pertama. Jadi kalaupun misalnya marah pada istri, ya kan ada yang lain begitu ya. Kenapa kok malah menculik anak sendiri, anak walaupun tiri ya, betapapun dia katanya sayang pada Alvaro begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya bagi saya juga belum terlalu jelas tuh bagaimana kemudian Alvaro ini mati. Apakah dibunuh atau mungkin sakit ya, atau mungkin dibunuh oleh pihak yang lain lalu kemudian ayahnya ini membantu atau gimana. Kelihatannya pada waktu ditangkap oleh polisi ayah tirinya itu mengatakan bahwa dialah yang membunuhnya, tapi itu amat janggal. Mengapa? Karena biasanya pelaku itu tidak pernah mengimplikasikan diri sendiri, tidak menyatakan bahwa sayalah pelakunya, dan kalaupun ada yang menyatakan begitu maka polisi wajib tidak percaya. Maka dengan kata lain perlu ada pembandingnya. Nah, untuk itu maka perlu untuk melakukan pengejaran ya terhadap pihak yang lain yang membantu si bapak tirinya ini untuk membuang jenazah Alvaro, karena dengan begitu menjadi jelas apa sih yang terjadi sebetulnya, apakah betul bapak tirinya Oke. yang membunuh dan seterusnya. Jika Anda menyebut ada kejanggalan saat memberikan pernyataan ataupun keterangan kepada polisi dari pihak tersangka, lalu Anda melihatnya ada kejanggalan tidak dengan kematian tersangka ini? Ya, jadi saya kira si pelaku ini memang sudah nothing tulus ya, sudah kehilangan istri, kehilangan anak, ditersangkakan pula, dengan kata lain perbuatannya diketahui, maka dia mungkin berpikir ya untuk apa lagi saya hidup, maka kemudian lalu dalam kesempatan pertama dia lalu mengambil apalah begitu ya untuk kemudian gantung diri. Jadi saya pikir janggalnya di situ, dari segi bahwa dia lalu kemudian seperti bersedia juga lalu menanggung beban, menyatakan bahwa dialah pelakunya. Ya, terus sekali lagi ya kita perlu pembanding atau perlu data lain untuk mengatakan bahwa apa yang dikatakan itu sebagai benar. Demikian. Oke, tapi begini Pak Adrianus, ketika seorang tersangka di bawah pengawasan polisi meninggal dunia, apa saja yang harus diberikan ataupun dibuktikan kepada polisi, kepada publik bahwa yang bersangkutan betul meninggal dunia dan tidak ada dugaan foul play? Maksudnya foul play itu apa? Maksudnya ketika berada di bawah tekanan dari pihak penyidik. Ya, saya kira bagus itu pertanyaannya, karena jelas-jelas bahwa ketika seseorang berada dalam kendali polisi, maka boleh dikatakan bahwa sebagian dari hak asasinya sudah mulai hilang gitu ya, dan seluruhnya itu berada di bawah kendali polisi. Polisi tidak bisa mengatakan apapun selain daripada bahwa dia yang bertanggung jawab. Betul sekali kalau memang dalam hal ini ada semacam pertanyaan dari masyarakat tentang apa sebetulnya yang terjadi, apakah memang itu gantung diri atau yang lain ya. Saya misalnya mendengar juga dari media bahwa pemakaman si tersangka ini dilakukan diam-diam. Keluarga tidak tahu, ya tahu-tahunya bahwa si tersangka sudah dikebumikan, dan juga hanya diberi satu versi bahwa dia bunuh diri. Ya, setelah itu kemudian nggak diketahui apakah betul, misalnya dengan cara apa dan seterusnya. Jadi saya kira wajar bagi keluarga untuk menuntut informasi itu sebagai bagian akuntabilitas polisi gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya juga keberatan tuh kalau kemudian yang dipersalahkan adalah 2 orang yang menjaga di ruang konseling itu. Yang dipropamkan ya. Betul. Kenapa? Karena kalau memakai pendekatan akuntabilitas, maka juga pihak yang 1 atau 2 langkah ke atas itu harus tanggung jawab tuh. Dengan kata lain, kalau misalnya dia adalah 2 orang itu adalah brigadir, maka tentu aibda ibtunya ya atau ibtunya itu harus tanggung jawab tuh.
Jangan Oke. kemudian lalu para perwiranya kemudian lalu lepas tangan. Demikian. Artinya harus setransparan apa penyidik polisi tidak hanya menuntaskan kasus kematian Alvaro, tapi di sisi lain kita mempunyai kasus baru, yakni penyebab dari kematian tersangka ayah tiri Alvaro ini. Ya saya kira semakin terang semakin baik ya. Kecuali khususnya ketika polisi sendiri memang tidak ada yang disembunyikan, dengan kata lain bahwa memang si pelaku adalah melakukan bunuh diri gitu ya. Tapi kalau kemudian betul seperti yang tadi Mbak katakan bahwa dia mati karena disiksa misalnya, maka ya menjadi cukup wajar kalau kemudian ada yang disembunyikan. Nah, moga-moga tidak ya. Maka kalau memang benar pelakunya itu bunuh diri, maka tentu perlu diperlihatkan bunuh diri dengan apa, lalu kemudian di mana lokasinya gitu ya, lalu kenapa kemudian kok buru-buru dikebumikan gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu bentuk pertanggungjawaban polisi kepada publik. Demikian. Oke, tapi gini, kalau dari sudut pandang kriminolog, tanda-tanda apa yang memastikan bahwa seorang tersangka ini betul karena bunuh diri atau mungkin ada hal lain? Ya biasanya kalau bunuh diri itu ada beberapa tanda-tanda tubuh ya. Misalnya keluar feses, keluar kencing, ya, dua itu harus ada tuh, gitu ya. Nah kalau kemudian nggak ada, maksudnya dia sudah meninggal sebelum kemudian tergantung, maka dua hal tersebut itu kemudian tidak keluar tuh. Makanya sekali lagi apakah dalam hal ini itu ada dan sempat diadakan pemeriksaan otopsi misalnya, nah saya kira enggak ya. Namun itulah ciri-ciri tubuh ketika bicara mengenai orang yang bunuh diri melalui digantung. Demikian. Oke, artinya hasil otopsi dari tersangka juga mungkin perlu disampaikan kepada publik untuk memastikan kasus ini. Terima kasih Pak Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Pak Adrianus. Selamat sore, terima kasih. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar lelang barang-barang rampasan hasil tindak pidana korupsi. Menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2020.